Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua sehat dan penuh berkat Tuhan. Pada siang hari ini, renungan singkat GKI Cimahi akan mengambil tema bahaya keserakahan. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon hikmat melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membimbing kami supaya kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian bacaan dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 7 dan ayat 8, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata serakah berarti hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Nah, di sini dapat dipahami bahwa orang yang mempunyai sifat serakah itu sebetulnya dia sudah cukup apa yang dimiliki itu, tapi dia masih saja ingin lebih gitu ya. Jadi tidak ada rasa cukup di dirinya, sehingga dia akan mencari lagi supaya apa yang dimiliki itu lebih dari yang ada sekarang. Nah, dalam sifat orang-orang yang seperti ini biasanya tentu tidak ada rasa syukur ya, tidak ada rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki, sehingga dia akan merasa kurang terus gitu ya, sehingga orang ini sering kita sebut sebagai orang yang serakah gitu ya. Dari bacaan firman Tuhan 1 Timotius 6, 9 dan 10 mengingatkan kita bahayanya kalau kita serakah ya.
maka kita akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini sangat bahaya Bapak Ibu semua. Kalau kita serakah, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan, ya, kebinasaan. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kebinasaan, maka tidak ada hidup kekal, ya, tidak ada hidup kekal yang akan kita alami, gitu ya. Yang ada adalah kebinasaan. Yang kedua bahayanya adalah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini yang bahaya adalah, yang sangat bahaya, menyimpang dari iman. Kita melupakan Tuhan, jadi ya, kita hanya berfokus kepada uang atau benda atau barang lain yang menjadi keinginan yang ingin dimiliki oleh kita. Nah, ini sangat bahaya karena sudah menomorduakan Tuhan, gitu ya. Jadi yang pertama adalah sudah di prioritas pertamanya itu ya uang, harta benda dan segala macam. Tuhan nomor sekian, gitu ya. Jadi nah ini yang bahaya. Padahal kita seharusnya kan yang kita utamakan adalah kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita menomorsatukan Tuhan. Nah, seperti contoh misalnya pada persaudaraan itu biasanya ini ya, pada persaudaraan rusak karena rebutan harta warisan dan yang lain-lain. Jadi banyak contoh sebenarnya. Tapi rata-rata persaudaraan rusak, hubungan antara di dalam keluarga juga tidak bagus, itu karena uang, gitu ya. Bahkan banyak berita-berita kalau ada sampai terjadi pembunuhan gara-gara uang yang nilainya sebenarnya tidak terlalu besar, gitu ya. Tapi orang itu sampai hati melakukan pembunuhan, gitu ya. Kehidupan yang seperti ini jauh dari hidup damai sejahtera. Sehingga Rasul Paulus berpesan di ayat 11, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, agar kita hidup damai sejahtera dan tetap teguh dan kuat di dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti pesan Rasul Paulus untuk menjauhi keserakahan. Ayat lain dalam Alkitab untuk dapat menjadi kekuatan dalam menjauhi keserakahan diantaranya adalah dari Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan. Di sini kita jangan ragu atas jaminan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian pada Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini. Jadi kita harus tegas, kita harus kuat bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah. Kemudian teladan Tuhan Yesus sendiri, ya, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berdoa di dalam doa Bapa kami itu adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi dengan berdoa gitu maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita cukup di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Berikanlah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk menjauhkan diri dari keserakahan di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami selalu hidup dalam damai sejahtera dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.